Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minal bid'i wad dalalati wan nar. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu nikmat Allah yang amat besar dan ciptaannya yang menakjubkan adalah lisan. Bentuknya kecil, namun perannya besar dalam ketaatan dan kemaksiatan. Bahkan keimanan dan kekufuran tidak bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan persaksian lisan. Padahal keduanya itu merupakan bentuk puncak dari ketaatan dan kemaksiatan. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku ma baina lahyaihi, apa yang berada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang berada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, atmanu lahul jannah, maka niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepadanya. Oleh karena itu, wahai jamaah, seorang manusia bisa masuk surga disebabkan lisannya. Apabila benar lisannya, maka dia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya, apabila salah lisannya, maka dia akan mendapatkan dosa karenanya. Lisan manusia bisa mewujudkan zikir-zikir, membaca Al-Quran, atau ucapan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lisan adalah salah satu nikmat Allah yang amat besar oleh seorang hamba jika dipergunakan oleh hamba tersebut untuk kebaikan, petunjuk dan kesalihan. Dan tidak seorang pun yang selamat dari tergelincirnya lisan kecuali orang-orang yang mau mengendalikannya dengan tali kekang syariat, sehingga lisannya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang akan memberikan manfaat baginya di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata baik atau diam. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak seharusnya seorang mukmin berbicara melainkan apabila perkataan tersebut baik, yaitu yang tepat jelas maslahatnya. Dan ketika ia ragu tentang kejelasan maslahatnya, maka hendaknya ia tidak berbicara dan diam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, apabila seseorang ingin berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Apabila tidak jelas maslahatnya, maka dia berbicara. Dan apabila ragu-ragu, maka dia tidak berbicara sampai jelas maslahatnya. Dan beliau juga pernah berpesan kepada muridnya, yaitu Ar-Rabi'. Wahai Ar-Rabi', janganlah kamu berbicara tentang suatu perkara yang tidak penting bagimu. Karena apabila kamu berbicara satu kata, maka ia akan memilikimu, sedangkan kamu tidak dapat memilikinya.
Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ghibah adalah termasuk di antara perbuatan yang paling buruk dan paling tersebar di antara manusia, sehingga mereka tidak selamat darinya, melainkan hanya segelintir orang saja. Batasan ghibah yaitu seseorang memperbincangkan saudaranya dengan sesuatu yang jika hal itu didengar atau sampai ke telinganya, maka dia akan merasa tidak senang dengannya, baik itu mengenai badan, nasab, perilaku, perbuatan, ucapan, atau bahkan sampai pakaian yang dia kenakan, rumah tinggal dan kendaraannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apakah ghibah itu? Maka para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Rasulullah SAW bersabda, "Zikruka akhaka bima yakrah," yaitu engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak dia sukai. Rasulullah SAW pun ditanya, "Afara'aita in kana fi akhihi ma aqul?" Bagaimana menurutmu jika apa yang aku katakan itu benar ada pada saudaraku? Maka Rasulullah SAW menjawab, "In kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahatta." Jika apa yang kamu katakan itu benar ada pada dirinya, maka kamu telah melakukan ghibah padanya. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada pada dirinya, maka kamu telah menuduhnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hukum ghibah adalah haram berdasarkan ijma' kaum muslimin, dan telah jelas dalil-dalil yang menunjukkan tentang keharamannya dari Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Al-humazah bermakna orang yang mengumpat manusia dan menyakiti mereka dengan ketidakhadiran mereka dengan lisan dan perkataannya. Sedangkan al-humazah adalah orang yang mencela manusia dan menyakiti mereka dengan kehadiran mereka, dengan perbuatan dan tindak tanduknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata yang manis memang terbukti bisa menghipnotis manusia. Ia bisa menghanyutkan manusia dalam buayannya, dan ini bertitik tolak pada fitrah manusia yang selalu ingin dihargai dan bahkan selalu ingin dipuji. Tutur kata yang manis juga bisa memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan mungkar. Dan sebuah kritikan yang tajam namun dibungkus dengan tutur kata yang halus lebih bisa diterima oleh orang yang dikritik. Dan sebaliknya, penyampaian dakwah kebenaran secara kasar kepada umat manusia terkadang akan berakibat sebaliknya. Metode tersebut tidak hanya kurang efektif, bahkan bisa memunculkan sikap anti dari objek dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah ia terlepas dari sesuatu melainkan ia akan menodainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguh Rabbmu benar-benar mengawasi. Makna ayat tersebut adalah bahwa Allah mendengar makhluknya, melihat dan mengawasi perbuatan mereka, serta memberi balasan masing-masing dengan usaha mereka di dunia. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariatnya, menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita, khususnya dalam menjaga lisan kita,
dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menapaki jalannya yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, serta orang-orang yang salih. Bukan jalan orang-orang yang dimurkainya dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.